Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Rehan. Pada vlog ini Mas Rehan lagi berada di rumah atau di kos-kosan, dan pada video ini saya berkesempatan akan membahas yaitu suatu vlog lagi, yaitu vlognya masih tentang edukasi ya teman-teman. Sorry, mohon maaf, saya belum bisa keluar rumah dulu, maksudnya belum sempat ngevlog kulineran dan ngetrip, karena posisi saat ini saya lagi berada di rumah yang ada di Semarang ya, lagi di kos-kosan. Oke, bagaimana videonya? Saksikan sampai tuntas dan jangan di skip. Teman-teman boleh siapin cemilan dan siapin tempat ternyaman untuk teman-teman yang lagi melihat video ini. Oke, saksikan saja sampai selesai. Oke teman-teman, pada kali ini saya berkesempatan akan membahas video lagi yang spesial untuk kalian, yaitu di sini saya akan bahas edukasi teman-teman, yaitu kemarin itu kita sudah membahas tentang kriminalitas. Teman-teman boleh dilihat dulu video-video yang kemarin-kemarinnya tentang kriminalitas dan tentang penyimpangan sosial atau social deviation. Pada vlog ini saya berkesempatan akan menjelaskan suatu konten lagi yang pastinya menarik untuk teman-teman, yaitu di sini saya berkesempatan akan bahas vlog tentang globalisasi. Seperti kita ketahui bahwa globalisasi itu ya udah nggak asing lagi di telinga kita ya. Pasti teman-teman diantaranya ada yang sebagian sudah tahu, ada yang sedikit yang belum tahu. Jadi ya gitu ya, mengingat bahwa zaman sekarang itu sudah memasuki zaman modern, zaman yang canggih, sudah ada internet, sudah ada handphone yang Android yang sudah bagus banget, lalu fitur-fiturnya juga makin menambah. Terus kayak misalkan kalian kalau mager makan di luar atau di restoran, teman-teman bisa pesen lewat ojek online kalau pesen makanan ya. Terus yang kedua, misalkan teman-teman kalau pesen tiket ya nggak perlu datang ke tempat ya, teman-teman bisa pesen lewat online gitu ya. Teman-teman bisa seperti itu. Yang ketiga, mungkin kalian kalau takut nyasar atau tersesat di lokasi ya, kalian perlu lihat Google Map kayak gitu ya. Gitu maksud saya seperti itu. Nah, itu yang disebut juga dengan contoh dari globalisasi, teman-teman. Kita di sini akan bahas vlog globalisasi, yaitu tentang pengertian atau definisinya dari globalisasi. Jadi globalisasi itu asal katanya globe atau global, yang artinya bersifat mendunia. Jadi maksud saya di sini adalah globalisasi itu tersebar luasnya pengaruh ilmu atau ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari sebuah negara. Nah, itu yang disebut juga dengan globalisasi. Jadi globalisasi itu tersebar atau meluber, itu luas teman-teman, dari ipteknya, terus kebudayaan kita, dan masih banyak lagi. Nah, itu ya sobat-sobat semuanya yang disebut juga dengan globalisasi itu sendiri. Selanjutnya, yaitu di sini saya akan bahas tentang karakteristik dari globalisasi. Yang pertama saya mungkin ambil beberapa aja ya. Itu yang pertama yaitu pertukaran informasi yang lebih mudah dan cepat. Ya, maksud saya di sini adalah kalau karakteristiknya itu, kalau maksudnya pertukaran informasi mudah dan cepat ya sekarang udah cepet ya. Udah langsung dimudahkan kayak gitu ya. Misalkan kalian kayak misalkan pesen tiket udah nggak perlu jauh-jauh pesen ke tempat, teman-teman bisa pesen lewat online gitu ya. Apalagi kalau mageran, males kayak gitu ya. Yang kedua, misalkan kalian kalau pengen kemana gitu, pengen merencanakan sesuatu, misalkan kalian pengen browsing-browsing di Google ya bisa banget. Misalkan kalian pengen tahu nih rating makanan di restoran ini berapa, nah itu teman-teman bisa searching di Google Map, bisa searching di Google, itu bisa banget kayak gitu ya. Nah itu ya, itu yang dimaksud juga dengan yang namanya karakteristik globalisasi. Nah itu ya. Terus adanya selanjutnya di sini saya akan bahas tentang contoh globalisasi ya. Yang kepo-kepo siapa nih yang masih penasaran dari contoh dari globalisasi itu sendiri?
ada bidang sosial dan budaya, yang kedua ada ekonomi dan bidang pendidikan. Nah, saya ambil 3 aja, ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya. Kalau bidang sosial mungkin ya dari media sosial ya, dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, dari berbagai macam media sosial yang lain. Terus kalau budaya-budaya juga seperti itu ya. Yang kedua ekonomi. Nah, ekonomi itu hubungannya dengan ekspor impor, jual beli. Nah, itu bisa banget misalkan kalian kayak pembayaran itu nggak perlu pembayaran cash aja atau tunai aja. Sekarang kan beragam tuh metode pembayaran, bisa pakai OVO, bisa pakai Kris, bisa pakai ShopeePay, bisa pakai Dana, pakai aplikasi e-wallet lainnya. Nah, itu bisa banget ya, itu sangat mudah kok teman-teman, nggak perlu pakai uang cash lagi. Nah, itu bisa, walaupun pembayaran itu macam-macam ya, uang cash juga masih ada, tapi kalian bisa bayar pakai cashless seperti itu, pakai dompet digital. Nah, itu kalau ekonomi. Kayak pembelian jual beli online tuh, kayak misalkan kalian beli ya bisa pakai e-commerce ya, pakai aplikasi-aplikasi kayak macam-macam itu ya teman-teman ya. Terus yang kedua ada pendidikan. Nah, pendidikan itu kalian kalau belajar ya nggak perlu datang ke tempat ya. Ya masih bisa sih datang, cuma ya bisa kalian belajar dari Google, bisa belajar dari internet, belajar dari aplikasi e-learning. Nah, itu bisa banget. Nah, itu maksud dari globalisasi pendidikan ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya share pada kali ini. Mudah kan teman-teman? Yang namanya juga zaman kan canggih ya, sekarang tuh udah bisa macam-macam. Yang penting kita bersyukur karena hidup di zaman modern itu lebih enak sekarang. Apa-apa tuh gampang gitu ya. Tetap kita syukuri ya. Bersyukur itu penting. Selanjutnya yaitu di sini saya akan sampaikan dampak dari globalisasi. Ada positif negatifnya yang pasti. Yang pertama, di sini saya akan jelasin dampak positifnya dulu dari globalisasi itu apa. Pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap ya. Nah, itu dampak positifnya ya. Jadi orang-orang pada suka bekerja keras, disiplin, terus punya berpikir rasional dan masih banyak lagi. Nah, itu tata nilainya yang awalnya atau yang mulanya itu jelek jadi bagus. Nah, itu yang namanya tata nilai dan sikap ya. Yang penting dipertahankan. Yang kedua, berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi seperti yang kita tadi jelasin di awal, bahwa teknologi itu sewaktu-waktu akan makin berkembang lagi beberapa tahun ke depan ya. Misalkan teman-teman tahu kan tahu HP itu dulu kan belum secanggih sekarang ya. Dulu tuh HP-nya ya masih jadul-jadul lah. Nah, sekarang tuh udah canggih-canggih ya, udah ada fitur-fitur kayak misalkan fitur sidik jari, fitur macam-macam lah gitu kan. Yang kedua mungkin kayak jadi teknologi itu makin berkembang ya, kayak dulu belum ada ojek online, belum ada aplikasi pencari jodoh ya. Aplikasi pencari jodoh, pinjol itu kan belum ada. Kalau sekarang kan udah ada pinjaman online. Pinjaman online udah ada, yang penting digunakannya sebaik mungkin aja, jangan aneh-aneh lah, jangan neko-neko. Nah, itu ya teknologi ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, kehidupan akan lebih baik dan lebih enak. Ya maksud saya di sini ya lebih baik dan lebih enak itu apa-apa serba gampang ya. Teman-teman kalau misalkan males ke restoran makan ya pesen orang lewat GoFood, lewat GrabFood bisa. Kalian mager nih gitu kan. Yang kedua mungkin kalian pesen tiket bisa macam-macam ya, aplikasinya kan banyak tuh ya, aplikasi pemesanan tiket online, pesen hotel, pesen tiket kereta api, tiket pesawat. Nah, itu kan macam-macam. Terus kayak teman-teman misalnya mau membayar nggak perlu pakai uang cash lagi, bisa pakai OVO, Kris, dan masih banyak lagi. Terus kartu kredit, nah itu bisa. Makanya kan zaman sekarang itu zaman yang canggih, apa-apa serba modern gitu ya.
Itu ya teman-teman, maksud saya yang kehidupan lebih baik. Nah, mungkin dampak positifnya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Lanjut lagi, yaitu dampak negatifnya. Nah, jadi globalisasi itu nggak hanya positifnya aja nilainya, tapi nilai negatifnya juga ada. Yang pertama, yaitu pudar atau lunturnya nilai budaya asli. Jadi nilai budayanya kalau dengan adanya globalisasi, pasti akan adanya luntur ya. Nilai budaya kita akan kandas, berhenti di tengah jalan. Bahkan udah renggang ya. Karena apa? Ya karena zaman sekarang itu kan kebanyakan teknologi udah bagus. Pasti banyak yang adiktif, candu, dan masih banyak lagi. Banyak pengaruh-pengaruh dari media sosial juga ya, pasti ya. Nah itu bisa kayak gitu ya. Bahkan ada yang individualisme. Individualisme ya seperti itu ya. Terus westernisasi ke barat-baratan. Nah budaya baratnya itu masuk Indonesia. Nah itu ya teman-teman. Terus cara berpakaiannya juga bisa nih, berpakaian baratnya ditirukan seperti itu. Jadi budaya-budaya Indonesianya itu sampai diabaikan. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi tetap kita itu diajari yang namanya toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan nasionalisme, cinta tanah air, gitu ya. Jadi maksud saya itu ya, nilai budaya asli kita tuh pudar atau luntur ya karena pengaruh dari budaya barat, pengaruh teknologi dan masih banyak lagi. Yang kedua, lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup itu pasti akan berpengaruh ya, individualis. Misalkan kalian egois, hidupnya pengennya nggak mau bersosial, nggak mau berinteraksi, pengennya tuh bebas sendiri lah kayak gitu. Yang kedua, hedonisme, tahu kan? Pengennya itu hidupnya mewah-mewah, hidupnya tuh boros. Nah, itu nggak boleh ya. Pengennya itu berfoya-foya, gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu konsumtif. Nah, konsumtif ini juga termasuk dampak negatif, ya karena kan mengonsumsi barang tapi nggak diperkirakan gitu. Maksudnya boros lah kayak gitu kan. Misal kalian beli di supermarket, beli Indomie, tapi kalian pengennya tuh semuanya dibeli, beli teh, beli kopi, beli air, wah itu macam-macam lah kayak gitu. Itu namanya konsumtif ya, kayak tas kayak gitu ya, pengen tas ini, tas itu, dan lain-lainnya. Itu maksudnya seperti itu ya, yang disebut juga dengan perubahan gaya hidup ya. Mungkin itu aja yang bisa saya share pada kali ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya, globalisasi itu penting, dan yang kedua, zaman sekarang itu zaman yang canggih, zaman yang modern. Kita bersyukur hidup di zaman modern ya, karena zaman modern itu beda dengan zaman dulu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau video ini masih ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Teman-teman boleh bantu komen juga. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.